Halo sobat pendengar podcast Suara Pendidikan, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Kamilia Khairunisa, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan topik yang sangat menarik dan relevan dengan dunia pendidikan, yaitu mendidik dalam membentuk karakter. Kita semua tahu pendidikan itu bukan sekedar soal mengajarkan membaca, menulis, atau berhitung. Lebih dari itu, pendidikan adalah tentang membentuk manusia yang berkarakter, manusia yang jujur, bertanggung jawab, peduli, dan berakhlak mulia. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, sudah hadir bersama kita seorang guru hebat dari sekolah dasar yang sehari-harinya berinteraksi langsung dengan anak-anak di masa emas pembentukan karakter. Baik, sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, nama saya Ibu Sri Nurwati. Saya mengajar di SDN Jarin 2 di Pamekasan, Pademau, Pamekasan. Mungkin Ibu bisa menceritakan sudah berapa lama Ibu itu mengajar di sekolah dasar? Kurang lebih itu 15 tahun. Sudah lama ya, Bu? Apa sih yang jadi motivasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Saya ini senang itu berinteraksi dengan anak-anak. Jadi saya gimana ya? Enggak apa. Saya suka dengan anak-anak. Saya ingin menjadi bagian dari anak-anak dari usia dini. Jadi usia SD itu sebagai fondasi. Jadi saya ingin menjadi bagian dari fondasi itu. Sangat menarik sekali ya, Bu, alasannya. Oke, itu di sini kan tema kita hari ini yaitu mendidik untuk membentuk karakter. Menurut Ibu, makna mendidik sesungguhnya, khususnya di jenjang SD sendiri itu seperti apa, Bu? Mendidik itu untuk membentuk manusia seutuhnya. Terus mencakup kognitif, efektif, dan psikomotor. Jadi mendidik itu bukan hanya belajar, tapi mendidik itu tentang karakter, kognitif, efektif, dan psikomotor. Baik, terima kasih Ibu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Ibu memaknai pendidikan karakter dalam konteks pendidikan dasar? Saya memaknai itu karakter sebagai upaya sadar dan untuk membentuk kepribadian anak. Secara utuh bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi pendidikannya ya, Bu? Moral, sosial, dan emosional. Oke, selanjutnya Ibu, menurut Ibu nih ya, nilai-nilai karakter apa saja yang paling penting ditanamkan sejak dini, apalagi di jenjang pendidikan dasar? Ya, yang paling dini itu kejujuran, kedisiplinan, terus tanggung jawab, rasa hormat, dan sopan santun. Itu kejujuran harus dididik dari sejak dini agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Terus tanggung jawab itu menyelesaikan tugas, misalnya menyelesaikan tugas tepat waktu dan dikerjakan dengan sendiri gitu. Terus disiplin itu anak itu mengikuti aturan yang ditentukan oleh sekolah. Terus sopan santun dan rasa hormat itu menghargai orang tua, guru, dan orang yang lebih tua gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Menurut Ibu nih ya, bagaimana sih, mengapa gitu loh pembentukan karakter itu penting dilakukan sejak usia dini gitu? Itu
itu pembentukan karakter itu sejak usia dini untuk investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi masa depan. Dengan karakter yang kuat, anak tidak akan tidak akan hanya tumbuh menjadi pribadi yang sukses, tapi juga menjadi manusia yang bermoral, berkarakter mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Baik, terima kasih buat jawabannya. Kita lanjut ya kepada pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu nih ya, peran guru selain menyampaikan pelajaran, itu apa sih dalam proses pembentukan karakter siswa? Sebagai teladan, anak-anak itu lebih mudah meniru daripada mendengar. Sebagai teladan, jadi gurunya itu harus menampakkan sikap yang bisa ditiru yang baik, yang bisa ditiru oleh siswanya gitu. Terus sebagai pembimbing moral dan etika, itu membedakan benar dan salah. Jadi anak-anak itu sudah dibimbing karakter dan etikanya, moral dan etikanya. Terus sebagai pembina sosial dan emosional, jadi anak-anak itu bisa mengontrol emosinya, gitu. Apakah Ibu mendengar tadi? Mohon maaf, tadi jaringannya agak itu ya. Saya ulangi ya Bu pertanyaannya. Bagaimana sih cara Ibu itu menanamkan nilai karakter di luar mata pelajaran? Contohnya melalui kegiatan sehari-hari di kelas. Ya. Membiasakan itu mengucapkan salam, terus sapa, senyum, terus berdoa sebelum memulai pelajaran. Apa lagi ya? Pembagian tugas, harus tanggung jawab tugasnya. Misalnya pembagian kelas itu harus dikerjakan. Jadi ini itu harus ditanam karakternya itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin Ibu ada nih metode khusus atau pendekatan khusus yang Ibu gunakan untuk mengembangkan karakter siswa. Itu bagaimana, Bu? Untuk karakter siswa itu dengan metode keteladanan. Saya berusaha untuk menjadi suri teladan bagi anak-anak. Jadi anak-anak bisa meneladani gurunya. Karena itu ya Bu, anak SD itu kan dia tuh anak yang menganggap gurunya tuh sebagai role model atau panutan ya Bu. Ya, iya betul. Jadi seperti teladan gitu. Iya. Karena kadang gimana ya, anak SD itu kadang misal ya sama gurunya tuh diajarin tentang cara ini, terus dia tuh minta tolong dikerjain atau enggak minta tolong dijelasin sama orang tuanya. Kadang mereka tuh nggak mau kalau diajarin sama cara yang dikasih sama orang tuanya karena berbeda sama cara yang dikasih sama gurunya. Nah, ya suka meniru cara gurunya gitu. Oke. Terus pembelajaran seksualnya gitu lagi. Oke, lanjut ya Bu. Mungkin ada gak sih Bu tantangan yang paling sering dihadapi guru dalam membentuk karakter anak di era sekarang? Apalagi sekarang itu kan serba digital ya Bu. Tantangannya tentang itu, pengaruh media sosialnya. Anak-anak itu yang video-video yang tidak sesuai dengan moral, sesuai dengan mungkin video yang tidak sesuai umur mereka mungkin ya Bu, dan juga tidak mungkin tidak sesuai dengan moral yang seharusnya mereka pelajari gitu ya. Betul. Ya. Betul. Jadi tantangannya dari media sosial. Terus yang kedua itu kurangnya dukungan atau keteladanan dari rumah. Jadi sekolah itu kan cuma sebentar waktunya. Jadi lebih banyak, jadi orang tua harus juga mendukung gitu. Kurangnya kesadaran siswa tentang
karakter. Jadi siswa itu kurang sadar juga tentang karakternya gitu, tentang tanggung jawab nilai-nilai karakternya itu. Oke. Menurut Ibu nih, tadi kan Ibu bilang kalau di sekolah itu kan cuma sebentar ya. Jadi kan peran orang tua itu juga berperan penting kan dalam pembentukan karakter. Nah, gimana sih menurut Ibu kerjasama gitu atau peran kerjasama antara guru dan orang tua dalam membentuk karakter anak? Cara membentuk anak. Ya harus kerjasama itu, harus saling komunikasi dengan orang tua gitu, lewat grup WA, lewat buku penghubung. Jadi bisa saling komunikasi gitu. Orang tua sama gurunya gitu. Berarti komunikasi yang paling penting ya Bu dalam kerjasama antara guru dengan orang tua ini. Baik, mungkin gini, Ibu mungkin bisa menceritakan pengalaman berkesan saat berhasil membentuk karakter seorang siswa. Pengalaman, ada siswa yang sekolah saya itu ada siswa yang jarang masuk. Kalau di harus sama temannya itu ngamuk-ngamuk, emosi gitu. Iya. Karena saya pernah mengadakan pendekatan pada mereka, pada anak itu, dengan ditanya apa masalahnya di rumah. Ternyata orang tuanya itu pisah sama pisah. Jadi anak itu tidak ada yang ngawasi di rumah gitu. Terus saya dari pendekatan terus jadi bisa karakternya, emosinya sudah bisa dikendalikan, terus sudah rajin masuk, sopan santunnya sama guru sudah bisa gitu. Pertamanya karakternya itu sudah main HP, mungkin pengawasan orang tuanya itu di rumah kurang, jadi media sosial yang mengikuti di HP itu. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Bu, gimana sih pesan Ibu untuk para guru muda, apalagi sekarang banyak ya Bu guru-guru muda yang udah mengajar SD, agar tidak hanya mengajar tapi juga mendidik anak didik mereka gitu. Pesannya ya. Iya. Selain mengajar, kita harus mengetahui karakternya anak. Jadi kita bisa jangan hanya pelajaran kok, tapi moral, sosial itu bisa jadi kita harus lebih dekat dengan ngobrol-ngobrol, jadi bisa tahu latar belakangnya, kita bisa mengetahui cara belajarnya dia gitu. Mana ya? Enggak Bu, sudah tersampaikan. Pesannya sudah tersampaikan. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Sri Nur Wahyu atas obrolannya yang penuh inspirasi hari ini. Saya yakin pendengar kita bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana membentuk karakter anak sejak dini, terutama dari sudut pandang seorang guru yang setiap hari mendampingi mereka. Semoga apa yang kita bahas hari ini tuh bisa menjadi pengingat bahwa pendidikan sejati bukan hanya mencetak anak-anak yang pintar, tapi juga membentuk manusia yang berkarakter mulia. Baiklah, Sobat Suara Pendidikan, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya dengan tema-tema menarik seputar dunia pendidikan. Saya Kamilia Khairunisa, pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetaplah menjadi pendidik yang menginspirasi.